Hai semuanya, ketemu lagi di Trik Mujiono. Pada video kali ini saya mendapatkan servisan notebook Acer dengan tipe Acer Aspire One D270 ya, yang masalahnya itu mati total. Oke, sekarang kita coba hidupkan, tekan tombol power, tidak ada respon. Selanjutnya kita coba kita colokan power supply yang saya rakit sendiri ya tentunya. Coba kita colokan seperti apa responnya. Kok agak susah ini ya maksudnya. Oke, saya pegangin dulu ya, saya pegangin supaya ketika dicolokkan tidak bergeser. Oke, kita colokan seperti ini. Nah, sudah masuk. Kita lihat di power supply nya. Nah, power supply saya ternyata mati setelah saya colokan, dan ketika saya cabut itu hidup. Artinya laptop ini short 19 volt atau di jalur 19 volt ya. Oke, setelah saya buka, saya bersihkan terlebih dahulu dari debu-debu yang ada di motherboardnya. Kita bersihkan dulu ya. Oke, sebelahnya juga kita bersihkan hingga tidak ada debu-debu yang menempel di motherboardnya. Oke, untuk langkah selanjutnya itu langsung saja akan saya lepaskan resistor penghubung dari jalur 19 volt yang didistribusikan ke seluruh motherboard ya. Oke, namun sebelumnya akan saya coba lagi, saya colokkan, ternyata masih mati power supply saya. Artinya ya memang masih ada short di jalur 19 volt. Oke, ini resistornya ya, saya akan cabut terlebih dahulu, dan nanti selanjutnya akan saya suntik tegangan untuk mengetahui di mana letak dari short tersebut ya. Oke, kita lepas dulu resistornya, resistor penghubung dari 19 volt yang didistribusikan di seluruh motherboard. Jadi cara ini untuk meminimalisir terjadinya kesalahan saat mencari jalur 19 volt yang short. Oke, ini ya resistor yang akan saya cabut. Kita panaskan menggunakan blower. Oke ya, saya sudah. Kita coba cabut. Oh, masih susah. Oke, sudah tercabut ya. Oke, untuk langkah selanjutnya itu kita lepaskan RAM, kita lepas juga baterai CMOS nya. Nah, setelah terlepas baru kita lepaskan juga kipas atau kipas fan yang untuk chipset dan power sensor ya. Nah, sekarang kita langsung tembak tegangan atau suntik tegangan dari menggunakan MBR ya. Di sini saya setting ampernya saya full, lalu untuk voltasenya itu saya menggunakan 3,5 saja. Oke, untuk yang hitam kita cepitkan di ground. Oke, di sini saja ya mungkin ya. Dan yang merah kita tempelkan ke out dari resistor yang kita cabut tadi, outnya ya. Oh, ini menempel susah, seperti bau gosong gitu ya. Oke, coba lagi. Oh, susah ini ya. Coba saya menggunakan pinset
supaya lebih mudah karena kan ujungnya lebih runcing ya. Kita tempelkan di bagian out dari resistornya, sambil kita raba-raba mana yang hangat atau yang panas. Nah, ini serasa panas ya, induktor ini panas. Nah, ini juga ada mengeluarkan asap kapasitor ini. Coba lagi. Oke, untuk memastikan coba kita beri fluk. Biasanya setelah kita beri fluk, nanti kapasitor yang short itu akan mengeluarkan asap ya. Kita coba lagi. Kita tempelkan positif ke output dari jalur resistornya. Nah, itu langsung mengeluarkan asap ya. Itu artinya kapasitor itu mengalami kerusakan. Oke, untuk langkah selanjutnya itu langsung kita lepas dan kita ganti dengan resistor yang baru ya. Oke, kita lepaskan terlebih dahulu resistor yang mengeluarkan asap tadi. Kita beri fluk dan kita lepaskan. Nah, jika sudah, kita ambilkan dari mainboard yang lain atau yang sama, atau yang tidak sama juga tidak masalah. Yang penting bentuk dari kapasitor itu sama ya, bentuk kapasitor yang kita ambil atau yang kita lepas tadi sama ukurannya. Oke, kita lepas terlebih dahulu kapasitor yang baru atau yang kita ambil dari motherboard lain. Oke, sudah saya ambilkan dari motherboard yang lain. Selanjutnya kita beri sedikit timah di jalurnya ya, supaya ketika nanti kita solder itu kapasitornya menempel dengan sempurna ya. Kita beri sedikit timah saja sebelum kita pasangkan kapasitornya. Oke, saya rasa sudah. Selanjutnya kita pasangkan kapasitor yang kita lepas tadi ya. Maaf ini ya, saya tidak tahu kalau kameranya ini ngeblur ya. Intinya kapasitor yang short tadi itu harus kita ganti dengan kapasitor yang baru yang ukurannya sama ya. Oke, kita pasangkan terlebih dahulu. Dan sekali lagi maaf, ini tertutup kabel dari blower saya, jadi saya tidak tahu kalau ini menutupi blower saya. Nah, jika sudah, sekarang selanjutnya kita bersihkan bekas fluk yang menempel di motherboardnya. Sambil kita menunggu dingin ya, kita bersihkan menggunakan tisu dulu. Nanti setelah dingin baru kita bersihkan menggunakan cairan thinner atau lain sebagainya yang bisa untuk membersihkan komponen-komponen motherboard ya. Sambil kita tunggu dingin ya. Oke, jika sudah dingin, nah ini sudah dingin, kita coba lagi ya, kita coba lagi menggunakan MBR untuk memastikan jalur yang kita pasang tadi sudah tidak short ya. Kalau dia short pasti dia panas atau dia mengeluarkan asap. Nah, ini sudah saya coba, tidak panas lagi ya. Bisa dilihat di sini. Oke, ini ya, kalau dia short pasti ampernya akan naik. Ini sudah tidak panas lagi.
sepertinya sudah aman ya. Oke, selanjutnya kita pasangkan lagi resistornya. Resistor yang kita cabut pertama tadi kita pasangkan ke tempatnya tadi ya. Oke, ini sudah saya pasang lagi. Kita bersihkan terlebih dahulu bekas fluknya. Sambil kita menunggu dingin, kita pasangkan lagi kipas, kita pasangkan RAM, dan kita pasangkan juga baterai cemosnya ya. Jangan lupa kita pasang juga. Oke, semua sudah terpasang. Sekarang kita bersihkan menggunakan thinner. Bersihkan bekas fluk yang menempel di mainboard. Kita bersihkan seperti ini. Bersihkan di kapasitor yang tadi, dan kita bersihkan di resistor yang kita cabut tadi ya. Kita bersihkan. Kita tunggu hingga kering, atau bisa kita lap juga menggunakan tisu ya. Nah, sudah dingin. Oke, selanjutnya coba kita tes. Oh ya, lupa tadi belum saya pasang baterai cemosnya, belum saya pasang ya. Itu masih belum dipasang. Oke, kita colokkan. Sudah tidak mati power supply saya. Oke, saya pasangkan dulu baterai cemosnya. Oke, setelah terpasang, sekarang kita colokkan adaptornya, dan kita coba tekan tombol power ya. Oke, menyala, dan kipasnya berputar juga. Oh, ini kipasnya agak seret ini ya. Oh, kita tunggu saja. Oh, ternyata berputar. Oke, artinya laptop ini sudah bisa hidup ya. Namun saya belum mencoba di layar LCD ya. Oke, ini sudah saya pasang ke layar LCD nya, dan kita tes apakah dia bisa tampil. Oke, kita pasangkan terlebih dahulu kabel-kabelnya. Oke, kita colokkan adaptor, kita tekan tombol power. Oke, menyala, dan tampil logo Acer seperti ini. Oke, mungkin hanya itu saja ya yang bisa bagikan. Semoga bisa bermanfaat. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa di trik-trik saya berikutnya, dan terima kasih.